hanya untuk Liga Akbar. Pernah juga sih kemudian menyampaikan bahwa Eki ini juga sempat memberikan informasi bahwa dia sedang punya masalah dan lain sebagainya. Cuman memang kelihatannya Eki ini nggak terlalu terbuka orangnya. Satu itu katanya pernah punya persoalan dengan seseorang gitu loh, gitu. Seseorangnya siapa? Mungkin Eki tidak mau cerita terlalu jauh karena khawatir, karena di komunitas kami itu ketika ada satu bermasalah, kadang memang nggak cerita ke saya, solidaritasnya itu langsung melakukan tindakan-tindakan di luar perintah dari organisasi atau ketentuan dari organisasi. Jadi yang bikin semerawut itu, kalau bahasa saya sih, ini semua aja bikin semerawut jadinya kan. Kita sederhana aja nih, di peradilannya begini, mungkin peradilan pada waktu itu juga nggak detail. Nggak detailnya apa? Ini kan ada dua cerita, apakah kecelakaan atau pembunuhan. Karena mungkin yang meninggal adalah anak polisi, ya sudah sebel dia kan, udah kita bikin aja pembunuhan. Bisa jadi begitu, bisa jadi. Tapi kemudian karena peradilannya sudah inkrah, kita beranggapan ini adalah pembunuhan. Begitu, oke, pembunuhan. Terus apakah saksi-saksi ini menyatakan sebenarnya, kemudian tersangka juga menyatakan sebenarnya? Kita nggak tahu juga. Kita nggak tahu penyidikan pada waktu bagaimana prosesnya, penyidikan bagaimana prosesnya, terus kemudian bagaimana barang-barang buktinya, kita nggak pernah tahu. Oke, baik. Nah sekarang kita masuk di peradilan itu ada nggak barang-barang bukti? Nah sekarang kan kita, oh ya sudahlah, oke lah, sudah mereka diputus inkrah kan? Inkrah, banding tidak, mungkin kasasi juga tidak, tapi mungkin PK. Oke, kita anggap itu berjalan kan. Tapi ini satu posisi yang paling penting adalah satu orang ditangkap, satu orang ini kemudian mau diproses, kan intinya di situ aja. Muncul saksi baru dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon yang terjadi pada 2016 silam. Reno, Sekjen XTC Cirebon 2016 yang mengungkap bagaimana kondisi terakhir Eki sebelum tewas di jembatan bersama Vina. Reno mengatakan, teman-temannya sempat melihat kondisi almarhum Eki di rumah sakit. Ia mengungkap kondisi Eki yang mengalami banyak lebam di wajah, hingga bahu terlihat patah. Melalui Liga Akbar, Reno mendapatkan informasi bahwasanya almarhum Eki memang sempat bercerita kepada Liga bahwa Eki sebelum kejadian memang punya masalah kepada seseorang. Dan diduga Eki punya masalah dengan salah satu pelaku atau salah komplotan pelaku pembunuhan. Namun detailnya, Eki tidak menjelaskan masalahnya apa dan kepada siapa. Jadi tanggapan saya, ini kasus udah semerawut, ya memang sudah. Jadi sesuai judul kan semerawut nih. Kalau sudah semerawut, gimana mau bersihnya atau mau rapikannya? Jawabannya susah, gitu. Jadi gini, yang kasihan ini si Peggy Setiawan. Peggy Setiawan ini dia ditangkap, ditahan. Berapa lama? Bisa 3 bulan ditahan. Sementara kan tinggal dia aja nih yang akan diproses hukum ini kan. Yang lain ada yang PK, dia si Peggy Setiawan ini diproses hukum. Tapi apa landasan dia diproses hukum? Kita mulai. Apakah ada saksi yang menyatakan Peggy Setiawan melakukan pidana yang kemarin 8 tahun yang lalu? Kalaupun ada, siapa saksinya? Nah, kemudian saksi ini kan kalau menurut Bang Hotman ini ada dari sekian saksi cuma satu yang bilang si Peggy ini pelakunya kan. Satu saksi bukan saksi pada masa itu, 8 tahun yang lalu kan. Kemudian timbul banyak saksi nih baru lagi, A, B, C, kan timbul ini saksi ini. Apakah ini bisa dipakai? Saya nyatakan nggak bisa dipakai saksi yang ada sekarang ini. Kenapa nggak bisa dipakai? Begini, setiap manusia ini punya keterbatasan dalam mengingat. Jangka waktu 8 tahun yang lalu nggak akan ada yang bisa ngingat. Nggak bisa detail ya? Nggak bisa detail. Bisa detail itu paling tinggi adalah 5% dari daya ingat keseluruhan pada satu saat, pada satu kejadian itu. Jadi nggak akan pernah bisa. Siapapun yang bicara A, B, C, D tentang suatu kejadian pada 8 tahun yang lalu adalah reka-rekaan. Begitu. Kita ambil contoh buat diri kita sendiri. Apakah kita ingat 5 tahun yang lalu di bulan Desember misalnya, pas tahun baru mau Januari, apakah kita ingat kita lagi ngapain? Kita coba ingat-ingat, ada nggak kita ingat? Mungkin kita ingat momennya, iya pada waktu itu kita tahun baru, malam tahun baru. Terus sama siapa kita? Nah itu dia detailnya nggak akan pernah bisa. Jadi kemampuan mengingat itu cuma 5% dari detail yang ada. Nah
ini kejadian 8 tahun yang lalu, di mana setiap manusia itu mengalami hari per hari itu bermacam-macam persoalan dan pengalaman. Dia harus mengingat 8 tahun yang lalu. Siapa yang bisa? Nggak ada yang bisa. Pakai ilmu psikologi, nggak ada yang bisa mengingat. Momen bisa diingat, tapi detail tidak pernah bisa. Kita bisa mengingat kita berjabat tangan dengan orang tua, tapi kita tidak bisa mengingat sekitar kita ada siapa-siapanya. Nggak akan pernah bisa. Belakangan ini, muncul saksi-saksi baru dalam kasus Vina Cirebon yang tiba-tiba muncul. Deolipa Yumara menyindir soal kejujuran saksi-saksi tersebut dan mengingatkan bahwa ingatan manusia atas kejadian masa lalu yang hanya 5%. Deolipa pun mempertanyakan masa penahanan Peggy yang kini diringkus aparat Polda Jawa Barat, namun belum ada bukti yang cukup kuat untuk mentersangkakan Peggy. Apalagi, hanya Peggy lah yang kini diproses hukum. Sedangkan, semua terpidana lain dalam kasus Vina telah menjalani proses persidangan di pengadilan. Saya mendengar informasi dari kelompok-kelompok kecil di XTC, atau kalau secara organisasi itu disebut PAC, itu mendengar bahwa ada kawan kita atau member kita XTC yang kemudian tergeletak di jembatan layang itu, di flyover Sumber itu. Kemudian kami menganggap sementara ini berdasarkan keterangan yang ada itu adalah hasil dari kecelakaan seperti itu. Setelah kemudian kejadian itu kan anak-anak ada yang nengok ke rumah sakit tuh secara langsung, dan kemudian mereka memberikan informasi kayaknya mungkin gitu, karena muka juga udah nggak jelas katanya seperti itu gitu kan, lebam-lebam, kemudian bahu kiri juga katanya agak berbeda, seperti apa, mungkin mengsol atau seperti apa, kita nggak tahu gitu pastinya, tapi informasi anak-anak seperti itu. Nah kemudian ada pernyataan bahwa itu akibat dari kecelakaan, maka kemudian saya meminta kepada teman-teman juga tolong jangan bereaksi terlalu berlebihan, biarlah ini kemudian ditangani oleh pihak kepolisian, karena saya meyakini sekali, apalagi di situ daerahnya tuh dekat sekali dengan wilayah Polsek Talun, artinya pasti ditangani oleh pihak kepolisian, dan kemudian kita tidak punya hak untuk melakukan sesuatu hal yang pada akhirnya mungkin bisa saja merugikan organisasi gitu. Jadi kesimpulannya, kalau pakai ilmu psikologi, ya nggak ada saksi untuk yang sekarang. Saksi yang pertama di 8 tahun yang lalu yang diputus, cuma satu saksi bilang si Peggy, cuma satu saksi kan bukan saksi dalam hukum kan, begitu. Jadi hasilnya kosong. Yang kasihan siapa? Yang kasihan si Peggy, gitu. Peggy Setiawan. Nah, kenapa ditangkap? Ya karena reaktif tadi. Sayangnya teman-teman polisi Polda Jabar ketika ada film dalam 1 bulan bereaksi. Kenapa bereaksi? Ya karena ini buru-buru nih. Biasanya juga tenang, kalau nggak ada film juga nggak akan diproses tuh. DPO aja itu kan.